Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu di balik dunia yang terlihat oleh mata? Seolah ada lapisan lain dari kehidupan yang lebih dalam, lebih halus, dan penuh makna. Banyak orang hanya melihat dunia sebatas yang tampak, tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang diberi anugerah lebih, mampu melihat dengan mata batin. Mata batin bukan sekadar kemampuan supranatural. Ia adalah pintu menuju kebijaksanaan batin, intuisi yang tajam, serta keterhubungan dengan energi semesta. Ketika mata batin terbuka, kamu mulai memahami hidup bukan hanya dengan logika, tetapi juga dengan rasa. Kamu bisa merasakan hal-hal yang tidak kasat mata, menangkap tanda-tanda semesta, hingga melihat kebenaran di balik sesuatu yang tersembunyi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Ada yang menganggapnya kebetulan, ada pula yang menolaknya. Padahal, saat mata batin terbuka, hidupmu perlahan akan berubah. Cara pandangmu lebih luas, hatimu lebih peka, dan jiwamu lebih tenang. Jika belakangan ini kamu sering merasakan perubahan batin yang sulit dijelaskan, bisa jadi itulah tanda bahwa mata batinmu mulai terbuka sekarang. 1. Intuisi lebih tajam. Saat mata batinmu terbuka, salah satu tanda paling jelas adalah intuisi yang semakin kuat dan tajam. Kamu mulai menyadari bahwa ada suara batin yang selalu berusaha membimbingmu, meski seringkali tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suara itu muncul dalam bentuk perasaan, getaran halus, bahkan dorongan tiba-tiba yang seolah memintamu untuk memilih atau menghindari sesuatu. Kamu mungkin pernah mengalami momen di mana tiba-tiba hatimu berkata, "Jangan lewat jalan itu," atau "Hubungi orang ini sekarang." Tanpa alasan yang jelas, kamu mengikuti dorongan itu, dan kemudian terbukti bahwa pilihanmu menyelamatkanmu dari hal buruk atau justru membawamu pada kejadian baik yang tak terduga. Inilah bukti nyata bahwa intuisi bukan sekadar firasat kosong, melainkan petunjuk dari energi batin yang lebih tinggi. Semakin tajam intuisi, semakin kamu belajar memahami tanda-tanda yang muncul. Kadang intuisi hadir dalam bentuk mimpi yang seolah memberi peringatan. Kadang berupa perasaan aneh saat bertemu seseorang, entah merasa hangat dan nyaman, atau justru merasa ada energi yang membuatmu waspada. Intuisi juga bisa muncul dalam bentuk klik mendadak ketika kamu tahu inilah keputusan yang benar, meskipun orang lain meragukannya. Perlu disadari, intuisi adalah bahasa semesta yang berbicara melalui hatimu. Saat kamu menjaga ketenangan batin dan membersihkan pikiran dari hal-hal negatif, suara itu akan semakin jelas terdengar. Namun, bila pikiran penuh keraguan dan ketakutan, intuisi sering tertutup oleh kebisingan logika yang berlebihan. Dengan intuisi yang tajam, hidupmu terasa lebih selaras. Kamu tidak lagi berjalan buta, karena selalu ada cahaya batin yang menuntun. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, kamu tahu bahwa ada peta tak terlihat yang menunjukkan jalan terbaik. Ingatlah, intuisi bukan hanya tentang menebak atau meramal, tetapi tentang hubungan mendalam dengan jiwa dan energi semesta. Ia adalah karunia besar yang diberikan hanya kepada jiwa-jiwa yang siap menerima bimbingan lebih tinggi. 2. Merasa energi orang lain. Ketika mata batinmu terbuka, kamu mulai menyadari bahwa manusia bukan hanya tubuh fisik. Setiap orang membawa energi yang memancar dari pikirannya, perasaannya, dan jiwanya. Energi itu tidak terlihat dengan mata biasa, tetapi bisa dirasakan dengan batin. Saat bertemu seseorang, bahkan tanpa percakapan panjang, kamu sudah bisa menangkap getarannya. Ada orang yang membuatmu merasa begitu nyaman, seolah kehadirannya membawa ketenangan dan cahaya. Energi mereka hangat, tulus, dan menenangkan. Sebaliknya, ada pula orang yang meski tersenyum ramah, tetapi batinmu merasa tidak tenang, gelisah, atau bahkan lelah setelah berinteraksi dengannya.
Itu pertanda bahwa energinya tidak selaras denganmu. Kemampuan merasakan energi ini membuatmu lebih bijak dalam memilih siapa yang layak berada di dekatmu. Kamu mulai memahami bahwa lingkungan sangat memengaruhi perjalanan hidup. Berada di sekitar orang yang penuh iri, dengki, atau kepalsuan hanya akan menguras tenagamu. Sebaliknya, berdekatan dengan jiwa-jiwa tulus akan menguatkanmu dan mempercepat pertumbuhan spiritualmu. Sensitivitas ini juga melatihmu untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi. Kamu tidak lagi menilai seseorang hanya dari kata-kata manis atau sikap luar yang terlihat baik. Sebab kamu tahu, ucapan bisa saja dibuat-buat, senyum bisa saja dipaksakan, tetapi energi tidak pernah berbohong. Apa yang dipendam seseorang di dalam hatinya akan selalu terpancar keluar sebagai getaran yang bisa ditangkap oleh batin yang terbuka. Semakin kamu menjaga kebersihan hati dan memelihara energi positif dalam dirimu, semakin kuat pula kepekaanmu terhadap energi orang lain. Kamu menjadi seperti cermin yang mudah menangkap pantulan energi dari siapapun yang mendekat. Dan dari situlah kamu belajar untuk menyeleksi, menjaga jarak bila perlu, dan hanya membuka ruang bagi mereka yang benar-benar membawa cahaya ke dalam hidupmu. Pada akhirnya, kemampuan ini adalah karunia. Ia membantumu agar tidak salah jalan, agar lebih waspada, dan agar selalu dikelilingi oleh energi yang selaras dengan pertumbuhan jiwamu. 3. Mimpi yang terasa nyata. Ketika mata batinmu mulai terbuka, tidurmu tidak lagi hanya sekadar istirahat bagi tubuh. Di balik mimpimu, ada pesan, tanda, bahkan bimbingan yang dikirimkan oleh semesta. Mimpi yang kamu alami seringkali terasa begitu hidup dan nyata, seolah-olah kamu benar-benar sedang berada di dalamnya. Ada saat di mana kamu terbangun dengan perasaan aneh, seakan mimpi itu bukan sekadar hayalan, melainkan sebuah pengalaman. Mimpi itu bisa menghadirkan simbol, peristiwa, bahkan pertemuan dengan seseorang yang jarang kamu temui di dunia nyata. Kadang, mimpi terasa seperti peringatan, memberitahu agar kamu berhati-hati terhadap sesuatu. Kadang pula ia hadir sebagai jawaban dari doa yang sudah lama kamu panjatkan. Tidak jarang, mimpi-mimpi ini kemudian terbukti dalam kenyataan. Apa yang kamu lihat di alam mimpi muncul dalam bentuk kejadian yang nyata di kemudian hari. Fenomena ini disebut mimpi profetik atau mimpi yang membawa pesan dari alam bawah sadar sekaligus dari energi semesta. Mimpi juga bisa menjadi cara jiwamu membersihkan beban. Saat tidur, alam bawah sadar bekerja, membuka ruang bagi hal-hal yang tidak bisa kamu pahami di siang hari. Itulah mengapa, ketika bangun dari mimpi tertentu, kamu merasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang dilepaskan. Bagi orang dengan mata batin yang terbuka, mimpi adalah jembatan komunikasi spiritual. Di dalamnya, kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah tiada, menerima simbol yang penuh makna, bahkan mengalami perjalanan batin ke tempat yang asing tapi terasa familiar. Semua itu adalah bagian dari perjalanan spiritual yang membawamu lebih dekat dengan kesadaran sejati. Namun, penting untuk diingat, tidak semua mimpi harus dimaknai secara harfiah. Ada kalanya mimpi berbicara dengan bahasa simbol. Misalnya, mimpi tentang air bisa menandakan emosi, mimpi tentang cahaya bisa menandakan pencerahan, dan mimpi tentang jalan bisa melambangkan pilihan hidup. Dengan mata batin yang terbuka, kamu akan semakin mudah memahami makna di balik simbol-simbol tersebut. Pada akhirnya, mimpi yang terasa nyata adalah cara semesta mengingatkanmu bahwa hidup tidak hanya sebatas apa yang terlihat. Ada dimensi lain yang terhubung dengan jiwamu, dan melalui mimpi, kamu diberi kesempatan untuk menyentuh dimensi tersebut. 4. Lebih peka dengan tanda-tanda semesta. Ketika mata batinmu terbuka, kamu akan semakin peka terhadap tanda-tanda yang dikirimkan semesta. Hal-hal yang dulu mungkin kamu anggap sebagai kebetulan,
kini terasa seperti pesan yang penuh makna. Seolah ada pola tersembunyi yang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, dan jiwamu mulai mampu membacanya. Pernahkah kamu melihat angka berulang seperti pukul 11.11, pukul 22.22, atau 777 muncul berulang kali di jam, papan iklan, atau bahkan struk belanja? Itu bukan kebetulan. Itu adalah salah satu cara semesta menyapamu, menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam alur yang selaras dengan jalan takdirmu. Bukan hanya angka, tetapi juga sinkronisitas atau kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk diabaikan. Misalnya, kamu sedang memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba ia menghubungimu. Atau kamu sedang bingung mencari jawaban, lalu tanpa sengaja menemukan buku, tulisan, atau percakapan yang memberi jawaban persis seperti yang kamu butuhkan. Semua itu adalah tanda bahwa semesta sedang berbicara denganmu. Tanda-tanda ini hadir untuk menuntunmu, menguatkan langkahmu, atau mengingatkanmu agar tidak salah arah. Saat batinmu tertutup, kamu mungkin mengabaikannya. Tetapi ketika mata batin terbuka, kamu akan melihat keindahan keteraturan semesta, bahwa tidak ada hal yang benar-benar kebetulan. Semuanya terjadi dengan tujuan tertentu. Menjadi peka terhadap tanda semesta juga membuatmu lebih percaya pada proses hidup. Kamu tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengatur jalanmu. Bahkan ketika keadaan tampak sulit, tanda-tanda kecil ini hadir sebagai pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Semakin kamu memperhatikan dan menghargai tanda-tanda itu, semakin jelas pula semesta akan berbicara kepadamu. Karena pada dasarnya, tanda-tanda itu hanyalah cermin. Semakin jiwamu terbuka, semakin mudah kamu menangkap pesan yang dititipkan kepadamu. 5. Ketenangan batin yang menguat. Salah satu tanda paling indah ketika mata batinmu terbuka adalah hadirnya ketenangan batin yang sulit digoyahkan. Hidup memang tidak pernah lepas dari masalah, ujian, dan gejolak. Namun, ketika jiwamu mulai selaras dengan semesta, kamu menyadari bahwa badai bukan lagi alasan untuk panik. Ada kekuatan lembut di dalam hatimu yang menjaga agar tetap damai, meski keadaan di luar sedang kacau. Dulu, mungkin kamu mudah cemas, marah, atau takut ketika menghadapi masalah. Setiap tantangan terasa menekan dan membuatmu gelisah. Tapi kini, ada perbedaan besar. Kamu bisa menatap masalah dengan lebih jernih, tanpa terburu-buru, tanpa kehilangan kendali. Kamu memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Ketenangan ini lahir karena kamu mulai percaya sepenuhnya pada aliran kehidupan. Kamu tahu bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, pasti memiliki tujuan. Kamu mulai bisa melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan dan hanya berfokus pada apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Dari sinilah lahir rasa damai yang tidak tergantung pada situasi luar. Ketenangan batin juga membuatmu lebih mampu menjaga energimu. Kamu tidak lagi mudah terpancing oleh emosi orang lain, tidak cepat marah karena perkataan orang, dan tidak mudah terbawa arus negatif. Kamu seperti pohon besar yang meski diterpa angin, tetap berdiri kokoh dengan akarnya yang kuat. Lebih dari itu, ketenangan ini membuatmu lebih mudah mendengar suara batin dan pesan dari semesta. Sebab dalam keheningan, mata batin bekerja lebih jelas. Saat pikiran tenang, kamu bisa membedakan mana dorongan dari ego dan mana bisikan dari jiwa. Ketenangan batin adalah tanda bahwa kamu sudah berada di jalur yang benar. Semesta tidak hanya membukakan penglihatan batinmu, tetapi juga memberimu perisai lembut berupa kedamaian hati. Dengan itu, kamu bisa terus melangkah tanpa takut, tanpa goyah, dan tanpa kehilangan arah. 6. Perubahan cara pandang hidup. Ketika mata batinmu terbuka, kamu akan mulai merasakan pergeseran besar dalam cara memandang hidup. Hal-hal yang dulu terlihat begitu penting,
perlahan kehilangan daya tariknya. Kamu menyadari bahwa harta, jabatan, atau popularitas hanyalah ilusi sementara yang tidak bisa benar-benar membawa kedamaian. Dulu, mungkin kamu mengejar pengakuan dari orang lain. Kamu berusaha keras agar terlihat berhasil, disukai, atau dianggap hebat. Namun kini, ada kesadaran baru dalam dirimu, bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada penilaian orang, melainkan pada kedamaian batin dan rasa syukur yang lahir dari dalam. Perubahan cara pandang ini membuatmu lebih sederhana dalam menjalani hidup. Kamu mulai menghargai hal-hal kecil yang sering terabaikan, senyuman tulus, udara segar di pagi hari, atau perasaan hangat saat menolong orang lain. Kebahagiaan tidak lagi kamu cari di luar dirimu, melainkan di dalam hati yang tenang. Selain itu, kamu juga mulai melihat kehidupan sebagai perjalanan spiritual, bukan sekadar perlombaan duniawi. Kamu memahami bahwa setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah guru yang mengajarkanmu sesuatu. Tidak ada lagi istilah gagal, karena semua kejadian hanyalah bagian dari proses pertumbuhan jiwa. Dengan cara pandang baru ini, kamu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kamu tidak lagi menilai sesuatu hanya dari manfaat materi atau keuntungan sesaat. Sebaliknya, kamu bertanya pada dirimu, apakah ini selaras dengan jiwaku? Apakah ini membawa ketenangan? Apakah ini akan mendekatkanku pada cahaya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini menjadi kompas hidupmu. Perubahan ini juga memengaruhi hubunganmu dengan orang lain. Kamu tidak lagi tertarik pada interaksi yang dangkal, melainkan mencari koneksi yang lebih bermakna. Kamu mulai melihat orang bukan dari status atau penampilannya, tetapi dari hatinya. Semakin banyak kamu menemukan kedalaman, semakin sedikit kamu merasa butuh pembuktian di dunia luar. Inilah tanda nyata bahwa mata batinmu terbuka. Kamu tidak lagi terjebak dalam permainan dunia yang semu, melainkan mulai berjalan di jalan sejati menuju kesadaran yang lebih tinggi. 7. Terhubung dengan jiwa lain lebih dalam. Saat mata batinmu terbuka, hubunganmu dengan sesama tidak lagi sekadar bertemu secara fisik atau berbicara lewat kata-kata. Ada kedalaman baru yang terbentuk, sebuah koneksi batin yang membuatmu bisa memahami orang lain jauh melampaui apa yang mereka ucapkan. Kamu mulai bisa merasakan isi hati orang lain, bahkan ketika mereka berusaha menutupinya. Kamu tahu kapan seseorang sedang terluka meski ia tertawa, atau kapan seseorang tulus meski ia tak banyak bicara. Semua itu kamu tangkap bukan dengan logika, tetapi dengan getaran jiwa yang terhubung. Hubunganmu dengan orang lain pun menjadi lebih hangat dan bermakna. Obrolan sederhana bisa berubah menjadi percakapan yang menyentuh hati. Bahkan dalam diam, kamu tetap merasa terhubung, karena komunikasi batin jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Lebih dari itu, ketika mata batin terbuka, kamu akan semakin sering dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang sefrekuensi denganmu. Mereka hadir bukan kebetulan, melainkan karena energi saling menarik. Jiwa-jiwa ini menjadi teman seperjalanan yang mendukung pertumbuhan spiritualmu, memberi inspirasi, bahkan menguatkanmu ketika kamu hampir goyah. Sebaliknya, kamu juga akan lebih mudah mengenali orang-orang yang tidak selaras denganmu. Kamu tidak membenci mereka, tetapi jiwamu tahu kapan harus menjaga jarak. Ini membuatmu tidak lagi terjebak dalam hubungan yang penuh kepalsuan atau menguras energi. Kamu belajar untuk hanya membuka ruang bagi orang-orang yang benar-benar membawa cahaya. Koneksi jiwa yang lebih dalam ini juga membuatmu semakin peduli pada orang lain. Kamu tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar memahami. Kamu tidak hanya menolong, tetapi melakukannya dengan hati. Setiap hubungan menjadi ladang untuk menebar cinta, kebaikan, dan cahaya. Inilah salah satu tanda tertinggi bahwa mata batinmu sudah terbuka. Kamu tidak lagi hidup hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk terhubung, memberi makna,
dan menjadi cahaya bagi jiwa lain. Mata batin yang terbuka adalah anugerah besar sekaligus amanah yang penuh makna. Ia bukan sekadar kemampuan untuk merasakan hal-hal yang tak terlihat, tetapi juga jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Saat kamu mulai peka pada energi, lebih sering mendapat petunjuk lewat mimpi, mampu membaca tanda semesta, hingga menemukan ketenangan di tengah badai, itu berarti jiwamu sedang naik ke tahap yang lebih dalam. Ingatlah, tidak semua orang mengalami hal ini. Semesta hanya memilih jiwa-jiwa yang siap, yang mampu menjaga hatinya agar tetap bersih, dan yang bersedia menjalani hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk membawa manfaat bagi orang lain. Jika sekarang kamu menyadari bahwa tanda-tanda ini hadir dalam hidupmu, jangan abaikan. Rawatlah dengan doa, meditasi, dan niat tulus untuk selalu menebar kebaikan. Semakin kamu menjaga cahaya itu, semakin terang jalan hidupmu akan menjadi, dan semakin banyak jiwa yang akan merasakan hangatnya sinar yang terpancar darimu. Kamu adalah jiwa terpilih. Kamu adalah pembawa cahaya. Dan dunia sedang menunggu pancaran terang dari dalam dirimu. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa tinggalkan jejak baikmu di sini. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu sudah merasakan salah satu tanda jati diri yang kita bahas hari ini? Tekan tombol like jika kamu merasa terinspirasi, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penuh makna lainnya. Karena setiap pekan, kita akan terus berbagi cahaya, motivasi, dan energi positif untuk menemanimu di perjalanan hidup ini. Teruslah bersinar, teruslah percaya, karena kamu adalah jiwa terpilih.